Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nurul Fadila, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 dengan NIM 2442014023. Nah, kemarin kita udah membahas nih terkait pembelajaran perilaku behaviorisme terkait pengkondisian klasik. Nah, sekarang kita akan membahas terkait koneksionisme ataupun biasa disebut dengan koneksionisme. Nah, jadi tokoh pelopor dari teori koneksionisme ini adalah Edward Lee Thorndike. Nah, jadi dia ini adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang terkenal karena teori belajarnya. Nah, jadi dia ini awalnya terinspirasi dengan pembelajaran, terus transfer perbedaan individu dan juga kecerdasan. Nah, atas prestasinya ini, karena dia sudah melapori dari teori konektisme ini, sehingga dia mendapatkan penghargaan di bidang psikologi pendidikan dan juga American Psychological Association atau biasa disingkat dengan APA. Jadi koneksionisme ini menurut Thorndike itu adalah teori belajar dan pendekatan kognitif yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu adalah hubungan, asosiasi ataupun koneksi antara stimulus yaitu rangsangan dan juga respon tanggapan. Nah, jadi manusia ini akan belajar ketika dia itu terbiasa menghubungkan antara rangsangan dan juga tanggapan itu tadi. Nah, ketika hubungan ini sering terjadi dan memberikan pengalaman yang menyenangkan, maka hal ini akan diperkuat dan akan terus diulang. Seperti ketika anak itu sedang mengerjakan PR, otomatis orang tuanya itu akan memuji dia karena PR-nya itu sudah selesai, karena dia itu cepat mengerjakan PR. Nah, karena PR ini memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk si anak, maka anak ini akan terus mengulang hal tersebut. Jadi dia akan terus mengerjakan PR, dia akan terus menyelesaikannya dengan tepat waktu. Selanjutnya ada yang namanya konsep teori koneksionisme, yaitu ada trial and error. Nah, jadi trial and error ini adalah metode pemecah masalah yang dimana adalah mencoba berbagai cara berulang kali, lalu mempelajari kesalahan dari percobaan sebelumnya dan juga berusaha untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, jadi Thorndike ini teori ini itu didasarkan pada eksperimen Thorndike dengan seekor kucing. Nah, dapat kita lihat dalam eksperimen Thorndike itu dengan seekor kucing yang dimana ada seekor kucing yang ditempatkan di sebuah kandang dan lalu ia dipancing dengan sebuah makanan. Nah, jadi si kucing ini akan melakukan berbagai cara untuk dapat bisa keluar dari kandang tersebut, entah itu mendorong, entah itu menekan tombol, hingga akhirnya dia menemukan cara untuk dia bisa membuka pintu tersebut, yaitu dengan pengait. Nah, jadi si kucing akan mencoba berbagai hal, mencoba berbagai cara hingga dia bisa menemukan caranya agar dia itu bisa keluar. Nah, jadi setelah melakukan respon tersebut, kucing ini akhirnya dapat keluar dari eksperimen ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kucing itu akan melakukan trial and error, yang dimana Thorndike mengkondisi berdasarkan jumlah percobaan yang dilakukan oleh kucing tersebut dengan waktu yang diperlukan. Seperti di percobaan pertama, waktunya ini lebih lama. Jadi dia akan menggunakan metode yang sama, dan dia akan masukkan kucing, lalu dia akan memancingnya dengan makanan agar si kucing ini bisa mencoba mencari cara nih bagaimana caranya dia keluar. Lalu di percobaan 2 dengan waktu yang lumayan cepat hingga berkali-kali dilakukan dengan metode yang sama. Nah, jadi kesimpulannya adalah semakin sering kucing ini melakukan percobaan keluar kandang, waktu yang diperlukan si kucing ini jadi semakin singkat. Jadi semakin sering dia berulang kali melakukan hal tersebut, waktunya itu akan menjadi lebih singkat, tidak sama seperti sebelumnya dengan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya kita akan ke materi hukum pembelajaran Thorndike. Nah, yang pertama itu ada namanya hukum kesiapan, law of readiness, yang dimana law of readiness ini adalah semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Nah, jadi ketika seseorang ini siap untuk melakukan sesuatu ataupun belajar, nah, maka saat ia melakukannya ini akan menimbulkan perasaan senang, bahagia, puas, karena pengalaman itu kan menyenangkan dan akan dia ingat dan juga diulang, seperti itu. Contohnya itu adalah ketika seseorang ingin mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dia suka, maka dia akan mempersiapkan kata-kata yang pas, akan menyusun kata-kata tersebut menjadi romantis. Nah, sehingga saat dia mengungkapkan, respon dari orang yang dia suka ini tuh akan memberikan respon yang positif. Nah, maka dia ini akan bahagia, akan ceria, akan senang. Nah, dari sini dia ini akan belajar bahwa keberanian dan juga kesiapan ini akan memberikan hasil yang baik, sehingga perilaku ini akan
dia ulang ataupun dia ingat, karena ini memberikan respon yang menyenangkan buat dia. Selanjutnya yang kedua itu yang namanya hukum latihan, yaitu law of exercise, yang dimana semakin tingkah laku itu dilatih ataupun diulang, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Jadi ibaratnya semakin kita melakukan sesuatu, maka kita itu akan semakin terbiasa dan semakin mahir melakukannya. Contohnya seperti kita ingin presentasi nih, tapi kita masih gugup. Jadi kita akan mencoba melatih diri kita seperti berlatih di depan kaca, berlatih di rumah, ataupun berlatih di kelas. Nah, jadi semakin kita terbiasa melakukannya, maka kita akan semakin mahir untuk presentasi. Jadi kita lebih percaya diri dan juga presentasi kita itu akan lebih lancar. Yang ketiga ada yang namanya hukum akibat, law of effect, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila memberikan pengalaman yang menyenangkan dan cenderung diperlemah ketika pengalaman tersebut tidak memuaskan. Jadi kalau perilakunya menyenangkan akan diulang, tetapi jika pengalamannya tidak menyenangkan atau buruk, maka perilaku tersebut akan dikurangi ataupun ditinggalkan. Contohnya itu ketika anak mendapat nilai bagus, nah dia akan merasa senang dan bangga pada dirinya sendiri, dan dia pasti akan dipuji. Nah, ini akan memberikan hal yang menyenangkan buat dia. Jadi dia akan memperkuat hal tersebut, jadi dia akan terus mencoba untuk bisa mendapatkan nilai bagus. Nah, tetapi ketika anak tersebut mendapatkan nilai yang buruk, maka dia akan dimarahi dan juga dia akan merasa tidak nyaman dan sedih. Nah, jadi dia akan berpikir bahwa belajar tidak baik itu akan memberikan hasil yang buruk pada nilainya. Jadi, seperti itu. Ini ada makna pemikiran Thorndike dalam pendidikan, yang dimana pemikirannya kan sangat berpengaruh nih dalam pendidikan, karena dia mengatakan bahwa belajar itu dirancang dengan cara yang sistematis. Nah, adapun hal ini dapat membantu tenaga pendidik untuk dapat memahami terkait pembelajaran. Yang pertama itu ada yang namanya materi yang disusun secara bertahap. Nah, jadi siswa ini akan belajar secara bertahap dari materi yang mudah hingga ke materi yang sulit. Kan tidak mungkin ya anak yang baru kelas 1 itu langsung diajarin ke hal-hal yang pembelajarannya itu bersifat sulit, itu sangat tidak mungkin. Nah, terus yang kedua, perlu latihan yang cukup, yang dimana siswa ini tidak hanya mendengarkan penjelasan dari seorang gurunya saja, tetapi juga siswa ini akan mencoba diberikan latihan, tugas, PR, ataupun praktek dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada penguatan ataupun penghargaan. Nah, jadi ketika siswa ini giat belajar ataupun termotivasi, ketika usaha mereka itu tuh akan dihargai ataupun diapresiasi. Jadi mereka akan berusaha maksimal ketika usaha mereka itu tuh dihargai gitu. Nah, dan yang lain adalah guru perlu memperhatikan kesiapan siswa. Nah, jadi sebelum adanya proses belajar mengajar, pentingnya seorang guru ini tahu bahwa apakah muridnya ini sudah siap untuk memulai pembelajaran agar pembelajaran ini tuh berjalan dengan lancar. Adapun kelebihan serta kelemahan dari pemikiran Thorndike ini, dimana kelebihannya adalah mudah diterapkan di dalam kelas, yang dimana guru ini dapat menggunakan metode ini untuk latihan, terus ada penguatan dan juga evaluasi. Selanjutnya ada juga bisa digunakan untuk pembelajaran seperti membaca, menulis, berhitung, dan juga menghafal. Adapun kelemahan dari teori ini, yang dimana teori ini itu terlalu menekankan perilaku yang terlihat. Jadi dia ini lebih fokus pada perilaku yang dilihat saja, kayak kebiasaan, latihan, dan lain sebagainya. Tapi dia ini kurang menjelaskan terkait metode proses mental seperti kayak berpikir, terus memahami dan juga menelaah. Ini kurang menjelaskan ya, karena fokusnya dia kepada hal-hal yang dapat terlihat. Dan yang terakhir adalah kurang cocok digunakan untuk sendirian, yang dimana teori ini hanya mengendalikan latihan, penguatan, otomatis pembelajaran itu bisa jadi terlalu simpel dan dia tidak kritis ya. Perannya adalah pemikiran Thorndike ini dalam pendidikan menekankan bahwa belajar itu terjadi melalui hubungan antara stimulus dan juga respon, di mana siswa ini akan mencoba memperbaiki kesalahan, berlatih, dan juga mengulang sampai menemukan solusi yang terbaik. Demikian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pembelajaran ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.